Nanti kita lihat supaya ada kejutannya dong, gitu ya. Ada efek kejutnya, ya, kejutnya. Kalau dikasih kriteria sekarang, kemudian nggak lagi kejutan dong, bener nggak? Iya dong, jaga biar ada efek kejutnya. Kalaupun ada nggak saya beritahu sekarang dong. Iyalah, gimana? Sabar. Pokoknya namanya udah dari kantong gitu kira-kira. Bisa laki, bisa perempuan. Macam-macam tuh. Nah, cukup. Nah, terus tadi soal kepuasan. Jadi begini, ketika kita melakukan perubahan, itu kita mengandalkan kepada bagaimana seharusnya. Oke. Ketika menakar kepuasan itu berdasarkan harapan. When your expectation is low, satisfaction is easy. Oke. When your expectation is high. Ada dua syarat untuk yang mendampingi. Pertama, harus punya elektabilitas juga, sehingga harus membawa suara, ya katakanlah 15-20%. Karena sehebat-hebatnya calon itu tidak membawa suara tidak lebih daripada 30-35. Gitu ya Pak ya? Ya, jadi harus ada yang tambah 15-20%. Nah, ya buktinya, coba survei itu tidak pernah lebih dari 30. Betul. Maksudnya? Ya. Ya 30-an malah survei itu. Nah, kedua bisa membantu dalam pemerintahan nanti. Akan ada barangkali. Dia udah duluan capres. Kalaupun dia belakangan wapres nggak apa-apa dia. Apa yang mau menjadi berat itu? Kita mencari yang terbaik dari yang baik. Itu jawabannya. Apa? Kita masih punya banyak alternatif pilihan untuk mulai memikirkan dan melihat kalau mungkin melihat pencapresan duet capres dan cawapres daripada katakanlah di luar daripada Nasdem, partai-partai pengusung lainnya. Ini ada kesempatan bagi Nasdem sekarang, dia lihat dulu nih. Oh, ini Pak Ganjar siapa wakil? Oh, ini Pak Prabowo siapa wakilnya? Nah, dia bisa lihat itu. Ya, ada kesempatan, kenapa dia tidak memanfaatkan ini? Nasdem sudah terdepan. Nggak usah tertakut ya bahwa dia katakan dia tertinggal. Dia paling depan ya udah. Nah, ada satu lagi, tambah semangat lagi kita, berarti udah jelas siapa lawan siapa, siapa lawan siapa. Semuanya sahabat. Intinya tinggal kesempatan saja. Tinggal kita lihat si A mau ngambil siapa. Semakin jelas dia mengambil siapa, kita semakin tahu sudah cara kerja. Kalau dia ngambil siapa, apakah all satu warna atau all warna yang lain dikit tambah-tambah, atau kita bagaimana? Awas, JK kuda hitam cawapresnya Anies Baswedan. Anies Baswedan, calon presiden dari Partai Nasdem, mengaku hendak memberikan efek kejut terkait calon wakil presiden yang akan mendampinginya pada pemilihan presiden 2024. Efek kejut seperti apa dan siapakah dia? Kita coba tebak-tebakan buah manggis. Ada yang berspekulasi efek kejut dimaksud adalah kejutan mendadak, karena sosok itu ibarat Satria Piningit yang tiba-tiba menyeruak ke permukaan sebagai cawapres. Jadi bukan sosok yang rekam jejak prestasi dan visi misinya hebat. Selama ini sosok tersebut bukannya tersembunyi layaknya Satria Piningit, melainkan sudah warawiri di percaturan politik nasional. Akan tetapi tak pernah disangka-sangka sosok tersebut tiba-tiba didaulat menjadi cawapres. Bahkan nyaris tak ada lembaga survei yang menempatkannya sebagai cawapres. Ia menjadi kuda hitam yang sebelumnya tidak diperhitungkan. Jika itu terjadi, maka peristiwa menjelang Pilpres 2019 akan terulang kembali. Saat itu Mahfud MD yang sudah bersiap-siap untuk dideklarasikan, bahkan sudah mengenakan baju putih seragam kebesaran koalisi partai yang akan mendeklarasikannya. Tiba-tiba urung dideklarasikan sebagai capres yang akan mendampingi capres pertahanan Joko Widodo. Kuda hitam pun muncul. PDI Perjuangan dan partai koalisinya tiba-tiba mengumumkan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai cawapres yang mendampingi Jokowi di Pilpres 2019.
Saat itu Kiai Ma'ruf menjabat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Saat itu usianya 76 tahun, kini 80 tahun. Lalu siapakah sosok cawapresnya Anies Baswedan yang bisa memberikan efek kejut? Ada yang berspekulasi sosok tersebut adalah Yusuf Kala, JK yang selama ini menjadi patron Anies Baswedan. Per 15 Mei lalu usia JK genap 81 tahun. Bila saat itu Kiai Ma'ruf menduduki jabatan Ketua Umum MUI, saat ini JK menduduki jabatan Ketua Umum Dewan Majelis Indonesia (DMI). JK sudah 2 kali menjabat Wapres, yakni periode 2004-2009 saat presidennya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan periode 2009-2014 saat presidennya Joko Widodo. Ada jeda 5 tahun, jadi jika benar nanti JK dipilih, Anies menjadi cawapresnya, berarti ada jeda 5 tahun pula JK menjadi cawapres. Peristiwa JK melawan bekas atasannya juga akan terulang kembali pada Pilpres 2009. JK melawan SBY yang saat itu berpasangan dengan Budiono. Dengan maju sebagai capres berpasangan dengan Cawapres Wiranto. Selain SBY, Budiono, dan JK Wiranto, Pilpres 2009 juga diikuti Capres Megawati Soekarno Putri yang berpasangan dengan Cawapres Prabowo Subianto. SBY Budiono keluar sebagai pemenang. Jika benar JK menjadi cawapresnya Anies pada Pilpres 2024 nanti, berarti ia kembali melawan bekas atasannya, yakni Presiden Jokowi yang sudah mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang diajukan PDI Perjuangan sebagai capres untuk Pilpres 2024. Sudah sepuh tapi dipilih menjadi cawapres. Mungkin itu yang dimaksud efek kejut oleh Anies Baswedan. Mungkin Anies bercermin pada Mahathir Mohamad yang di usia 82 tahun menduduki kursi Perdana Menteri Malaysia pada Mei 2018. Kursi yang pernah ditinggalkannya pada 2003 lalu setelah didudukinya sekitar 25 tahun. Anies mungkin juga bercermin pada Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang maju di Pilpres 2020 dalam usia 76 tahun dan kini bersiap maju ke Pilpres 2024 dalam usia nanti 80 tahun. Anies Baswedan, calon presiden dari Partai Nasdem, mengaku hendak memberikan efek kejut terkait calon wakil presiden yang akan mendampinginya pada pemilihan presiden 2024. Efek kejut seperti apa dan siapakah dia? Kita coba tebak-tebakan buah manggis. Ada yang berspekulasi efek kejut dimaksud adalah kejutan mendadak. Mungkin Anies bercermin pada Mahathir Mohamad yang di usia 82 tahun menduduki kursi Perdana Menteri Malaysia